reguler kita, yaitu Product Knowledge, yang kita adakan selalu setiap hari Senin jam 19.30. Pada hari ini kita berkesempatan untuk belajar ya, kita bersama-sama tentang produk signature daripada Atomy, ya, yaitu produk Hemohim. Ini adalah produk nomor satunya di kategori kesehatan, ya, di mana produk ini sangat fenomenal sekali dan kita akan belajar dari seseorang yang punya pengalaman pribadi dan juga mendalami dalam bidang produk Hemohim ini. Saya undang dari Australia, Sales Master Bapak Christopher Emmanuel. Silakan Pak Chris. Thank you Pak Ken. Thank you semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Ken. Untuk waktu ini untuk saya kembali sharing satu topik yang saya sangat antusias ya. Sangat-sangat passionate topik ini. Yuk saya mau share screen dulu, tapi sebelumnya oke, semua bisa lihat screen saya? Kelihatan screen-nya? Saya pindahin dulu, ini ada ini. Kelihatan ya? Coba kalau itu kasih jempol. Kalau kelihatan, sip. Jadi kelihatan yang full screen ya. Oke, jadi hari ini saya diberikan kesempatan untuk kita untuk membahas tentang Hemohim. Hemohim ini adalah satu produk yang utama, produk utamanya, flagshipnya dari Atomy. Kenapa ini produk flagshipnya Atomy? Karena ini ada produk yang juga mempunyai dari apa yang saya pelajari bahwa chairman Hang Gil Park itu juga mempunyai pengalaman pribadi dengan Hemohim. Dan sejarah gimana terjadinya Hemohim nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, Hemohim itu adalah suatu produk yang saya berasa bahwa ini adalah suatu produk yang luar biasa yang saya percaya bahwa semua orang sebenarnya harus minum. Sehat atau nggak sehat, tua atau muda, ini kita semua harus minum. Kenapa? Karena ini adalah produk kesehatan yang sangat luar biasa yang nanti kita akan lihat. Kenapa luar biasanya? Kenapa Hemohim itu menjadi suatu produk yang menjadi produk yang sangat-sangat bagus buat kita semua. Karena Hemohim itu adalah suatu produk yang membantu untuk tubuh kita memelihara daya tahan tubuh kita. Jadi Hemohim itu adalah produk yang untuk membantu menjaga keseimbangan daya tahan tubuh kita. Nah, Hemohim dari katanya itu, Hemohim. Himnya itu bukan cowok ya, tapi itu adalah singkatan. Yang pertama adalah hemoglobin. Hemonya itu adalah hemoglobin. Hemoglobin itu bicara tentang apa? Hemoglobin itu bicara tentang, dari kata ini aja kita udah tahu ini berbicara tentang darah. Jadi hemoglobin itu bicara tentang sel darah kita. Jadi Hemohim itu berkaitan produk yang berkaitan dengan darah. Jadi anything yang related sama darah, Hemohim itu bisa mempunyai dampak, bisa memberikan benefit. Nah, yang kedua adalah hematopoiesis. Hematopoiesis itu adalah produksi darah. Nah, kita bisa lihat dari saya nggak akan ini, saya akan langsung kasih lihat aja. Ini kelihatan kan tetap screen saya. Nah, definisi medisnya hematopoiesis. Jadi hematopoiesis itu adalah produksi semua jenis sel darah, termasuk pembentukan, perkembangan, dan diferensiasi sel darah. Sebelum lahir, hematopoiesis terjadi di kantong kuning telur, kemudian di hati, dan terakhir di sumsum tulang. Jadi hematopoiesis itu terjadi di banyak tempat di dalam tubuh kita. Jadi penciptaan sel darah kita itu terjadi di banyak tempat. Tapi yang paling banyak itu adalah di sumsum tulang kita. Dalam keadaan normal, hematopoiesis pada orang dewasa terjadi di sumsum tulang dan jaringan limfatik. Semua jenis sel darah berasal dari sel primitif, sel induk yang bersifat pluripoten, berpotensi berkembang menjadi semua jenis sel darah. Jadi pada dasarnya pada saat itu tercipta, sel darah itu natural. Nah, cuman pada saat dibutuhkan, apa yang dibutuhkan itu jadi baru dikeluarkan sel darahnya. Jadi itulah proses hematopoiesis. Oke? Jadi ini yang kenapa luar biasanya ya. Kenapa Hemohim itu kenapa luar biasa? Nanti kita bisa lihat kenapa bisa dia membantu proses hematopoiesis. Nah, yang berikutnya adalah imun. I-nya adalah dari kata imun. Jadi dari sini jelas bahwa
imun itulah ya berbicara tentang daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita ya. Nah, yang terakhir ini yang kata yang saya paling suka, modulation. Jadi hemohim itu bukan booster, tapi dia modulator. Hemohim itu membantu tubuh kita, makanya tadi saya bilang membantu tubuh kita sebenarnya bukan memelihara, tapi menyeimbangkan daya tahan tubuh. Jadi dia membantu menyeimbangkan daya tahan tubuh kita. Nah, kalau yang kita sebut menyeimbangkan, artinya kalau kita lagi daya tahan tubuh kita kelebihan, dia akan bantu turunkan. Kalau daya tahan tubuh kita kurang, dia akan bantu untuk tubuh kita produksi lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Jadi itulah fungsinya. Jadi ini yang kita perlu lihat dan kita perlu tahu kenapa itu hebat. Nah, satu hal yang nanti yang kita akan lihat lagi lebih jauh, kenapa kita berani hemohim itu berani berbicara tentang yang namanya imun modulation. Nah, itu waktu saya belajarin ini, waktu saya mengalami pertama kali tahu hemohim, saya nggak, pengalaman pribadi saya tuh nggak tahu fungsi apa. Saya cuma taunya ya karena waktu itu saya join Atomy di tahun 2018 pertama kali, saya minum karena ya logikanya ya kalau memang ada produk, dibilang ini herbal, setahu saya kalau herbal biasanya bagus, jadi minum aja, saya nggak tahu. Nah, pada saat itu saya tidak mengetahui khasiatnya apa aja. Nah, tanpa saya sadari, saya minum aja rutin pada saat itu karena ya terbiasalah gitu loh. Karena kalau join MLM, perusahaan network marketing, produknya biasa kita tahu kualitasnya bagus dan produknya emang bagus, herbal ya saya minum, saya cobain dan saya suka, ya udah saya minum rutin tanpa saya mengetahui. Nah, cuman dari sini sewaktu di tahun 2021 saya diajak join lagi sama Pak Ken, saya baru mengetahui, terus karena akhirnya saya research karena pengalaman pribadi. Seperti yang tadi Pak Ken bilang, saya mempunyai pengalaman pribadi. Jadi di tahun 2018 saya didiagnos diabetik tipe 2. Waktu saya didiagnos diabetik tipe 2, seperti tadi waktu kita juga sebelum kita mulai acara, saya sharing, saya sempat dulu Uber segala macam. Jadi saya tuh banyak duduk. Nah, waktu nguber dulu ojol ya, driver online, itu sampai malam kan, dari malam sampai pagi. Nah, yang dari malam-malam gitu yang available semuanya sugary. Sugar lah gitu, frozen, minuman frozen Coke lah, frozen Fanta lah, anything yang frozen dan junk food itu yang available di sini. Nah, jadi pada saat itu tiba-tiba saya sugarnya tinggi pada saat waktu saya lagi ngecek darah. Nah, waktu saya didiagnos itu saya kaget. Akhirnya merubah pola pikir saya, merubah lifestyle saya. Nah, pada saat itu kebetulan juga saya join Atomy dan kebetulan juga saya minum minuman herbal ini, hemohim. Pada saat itu saya nggak tahu. Cuman waktu di 2021, jadi di 2019 saya nggak sadar, saya dibilangnya saya turun, keluar dari diabetik saya. Jadi di 2019 saya dinyatakan oleh dokter saya, oke, lu nggak usah minum lagi, udah normal. Nah, di 2021 karena lifestyle saya balik lagi, mulai balik, bukan buruk banget, tapi menurun. Jadi saya kadar darahnya naik lagi. Dokter saya bilang, lu naik lagi nih dikit. Akhirnya disuruh masuk, disuruh minum lagi obat metformin. Nanti saya jelaskan prosesnya kenapa bisa membuat itu bagus buat kita, logikanya kenapa ya. Nah, jadi pada saat itu saya cerita dikit aja sebelum kita masuk ya berikutnya. Nah, pada saat di 2021 waktu Pak Ken tawarin saya untuk masuk Atomy lagi, akhirnya saya research. Saya mempunyai waktu di mana saya research tentang Atomy. Karena waktu itu tiba-tiba adiknya Pak Ken, Pak Mike, itu memberikan satu kesaksian. Ada kesaksian yang bilang bahwa hemohim membantu orang diabetik sembuh, gitu loh. Nah, begitu dia bilang, begitu saya baca itu, saya tertarik. Saya coba research segala macam. Nah, pada saat saya research data-datanya, itu saya amazed sekali. Saya benar-benar amazing dan tiba-tiba saya ngeklik. Waktu tahun 2018 saya mulai minum, 2019 saya didiagnos dan dokter bilang saya stabil dan saya sudah boleh lepas, itu karena hemohim. Yes, saya nggak lepas obat ya. Tapi saya jadi ngeklik, hemohim itu membantu untuk diabetik karena akhirnya saya research tentang hemohim, benefitnya terhadap orang-orang yang diabetik segala macam. Nah, waktu saya tahu hal itu, Bapak Ibu, saya benar-benar sangat-sangat bersyukur. Saya sudah diketemukan
di tahun 2018 dengan Hemohim. Walaupun pada saat itu saya nggak menjalankan Atomi, akhirnya membership-nya expired, saya harus rejoin lagi di tahun 2021. Tapi saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan pertemukan saya dengan Hemohim pada saat saya lagi kritis, pada saat saya lagi kena diabetik, Tuhan ketemuin gitu loh. Nah, itu yang membuat saya sangat antusias. Pada saat itu saya passionate sekali, terus saya teringat dengan siapa? Dengan mama saya. Saya bisa cerita tentang Hemohim kepada mama saya. Nah, pada saat itu saya cerita sama mama saya, dan mama saya akhirnya bisa minum, ya penuh perjuangan, ya nggak langsung dia percaya. Tapi karena antusias, dia akhirnya minum. Akhirnya juga tante saya juga minum. Nah, banyaklah kesaksian dari tante saya, juga banyak dari mama saya yang kesaksian hasil dari minum Hemohim. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kenapa sampai saya bisa antusias sekali, kenapa saya sampai sangat-sangat passionate sekali dengan Hemohim. Kenapa bagi saya ini semua orang sebenarnya harus minum ini. Suka atau nggak suka, mereka sadar atau nggak sadar, kalau mereka mempunyai kesadaran prioritas tentang kesehatan, Hemohim itu harus menjadi salah satu produk utama yang harus selalu menjadi satu produk yang selalu menjadi daftar yang harus dikonsumsi rutin. Oke. Nah, sebelum kita belajar tentang Hemohim, apa yang saya belajarin selama ini, yuk saya mau mengajak kita semua mengerti dulu histori dari sejarah bagaimana Hemohim itu tercipta. Kita akan menonton sebuah video. Bentar ya. Oke, tolong bilang ya kalau suaranya jelas, saya cuma tes dulu ya. Kalau suara
Oke. Jadi tadi yang kita udah lihat itulah Hemoim itu ini sejarahnya. Seperti yang tadi kita lihat. Jadi pada awalnya kenapa Hemoim itu bisa diciptakan itu karena ada satu purpose, ada satu tujuan sebenarnya. Jadi proyek ini adalah proyek nasional. Jadi Hemoim itu adalah produk nasional, Bapak Ibu. Produk nasional Korea Selatan. Jadi penelitian produk ini dilakukan oleh KRI. KRI itu adalah Korean Atomic Energy Research Institute. Jadi KRI ini adalah perusahaan research nuklir kayak NASA di Amerika. Jadi ini adalah NASA terbesar kedua di dunia. Selain di Amerika, dia adalah perusahaan terbesar, Institute Research Nuklir terbesar di dunia yang kedua. Di mana KRI itu juga merupakan perusahaan yang memproduksi makanan yang buat astronot. Nah, mereka dikasih mandat oleh pada saat itu menteri kalau nggak salah Menteri Edukasi untuk membuat suatu produk yang bisa membantu stafnya mereka untuk melawan efek-efek berbahaya karena research dari tenaga nuklir. Jadi mereka ngelihat dari tenaga nuklir itu menyebabkan orang kebanyakan jadi kena kanker. Jadi mereka ngelihatnya adalah bagaimana untuk meningkatkan. Jadi mereka mencari herbal seperti yang tadi tuh di videonya. Kalau tadi Bapak Ibu ngelihat itu ada satu yang dibilang bagus sekali adalah bagaimana mereka mau mencari produk herbal yang bisa memberikan dampak, mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Nah, jadi itulah. Jadi pada tujuan utamanya adalah kenapa KRI itu dimandatkan untuk mencari produk ini karena mereka melihat, jadi mereka tahu bahwa orang yang bekerja di perusahaan di research nuklir pasti punya dampak negatif terhadap kesehatan dan kebanyakan dari mereka akhirnya kena penyakit yang mematikan. Jadi penyakit yang deadly lah gitu ya. Jadi akhirnya kayak kanker. Nah, jadi mereka research produk ini 6 tahun produk ini di research dan pemerintah Korea Selatan menurunkan duit $6 juta untuk research ini. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang sembarangan produk ini diciptakan. Nah, jadi Bapak Ibu dari situlah saya melihat, wow, kalau sampai pemerintah Korea Selatan yang memberikan mandat di awalnya. Jadi di awalnya produk ini karena ini dari pemerintah Korea Selatan, nanti sebenarnya ada video lain yang lebih detail lagi. Yang dibilang bahwa produk ini pemerintah Korea Selatan itu berharap bahwa produk ini setelah mereka research ini mereka mau memberikan ini kepada publik supaya produk ini bisa untuk benefit semua orang. Nah, cuman pada saat itu, jadi pada saat itu ya KRI nggak bisa gitu. KRI cuma bisa produksi dan mereka akhirnya nanti kita lihat sejarahnya. Jadi itulah Bapak Ibu yang kita bisa lihat betapa invested ya, kalau saya bilang pemerintah Korea Selatan itu sangat-sangat bahasa Indonesia invested sekali gitu sama produk ini. Jadi itu yang kita perlu yakin dan kita perlu berasa bangga bahwa Hemoim produk nasionalnya Korea Selatan itu hanya tersedia di Atomi. Dan ini adalah satu-satunya produk yang menurut saya di dunia yang berbicara tentang imunomodulator, tentang immune modulation. Produk herbal yang sehat, yang aman tentang immunomodulation. Oke, next. Nah, Hemoim itu seperti yang tadi kita bilang, ini kotaknya kayak gini, tersedia di Indo saat ini dengan satu set, dengan ada satu set, juga dengan ada 4 set. Jadi satu set ini tersedia adalah 60 saset. Jadi di dalamnya ini ada 60 saset kecil. Jadi di dalam satu box gede ini ada 10 box kecil. Satu box kecilnya itu isinya ada 6 saset. 6 sasetnya, satu sasetnya 20 ml. Jadi Bapak Ibu kalau beli satu set ini artinya kita beli 1,2 liter Hemoim. Oke? Nah, di sini juga ada di Indo tersedia dengan satu, seperti yang saya bilang, satu set dengan 4 set. Jadi satu setnya 1.380.000, 4 setnya adalah 4.990.000, 5 juta. Nah, ini juga sesuatu hal yang unik. Kenapa dijualnya
paketnya 4 set? Kenapa nggak 2 set aja? Kenapa mesti 4 set? Karena Bapak Ibu, sel darah kita itu pada dasarnya life cycle-nya adalah 120 hari. Kalau kita ingin mencoba, yes, nggak apa-apa beli satu. Tapi kalau memang kita mempunyai prioritas, bahwa kita menaruh prioritas bahwa kesehatan itu adalah sesuatu hal yang kita value, kita nilai yang tinggi, kita mempunyai nilai yang tinggi dalam hidup kita, saya menganjurkan untuk kita semua mengambil 4 set. Kenapa? Memulai untuk komitmen 4 set. Meminum at least 120 hari. Karena sel darah kita life cycle-nya 120 hari, Bapak Ibu. Nah, 120 hari. Kenapa 120 hari? Jadi, satu set ini 60 saset. Nah, rekomendasinya itu adalah dari KRI, itu adalah 2 saset sehari, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau orang sehat, 2 saset sehari udah cukup. Jadi 1 box ini adalah untuk 30 hari. Itu sebabnya 4 box itu adalah untuk 120 hari. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, kenapa Atomy memikirkan sedemikian rupanya untuk kita bisa benefit. Kalau memang masih baru mau nyoba, nggak apa-apa bisa beli 1. Tapi kalau memang sudah mau komitmen, bisa beli dengan harga lebih murah untuk 120 hari. Jadi bisa supaya untuk kita bisa meyakinkan bahwa sel darah kita semakin hari semakin bagus. Oke? Next. Nah, Hemohim juga sudah diberikan sertifikat halal di Korea. Ini Korea Muslim Federation. Ini pada saat waktu untuk produk Hemohim yang di Korea dan yang waktu itu untuk diekspor ke Malaysia. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah memang produk halal. Dan di Indo pun sudah dicap dan dapat sertifikat MUI itu halal. Jadi untuk konsumsi member-member Atomy yang beragama Islam ini aman untuk dikonsumsi. Tenang saja, ini aman sekali ya. Oke, next. Nah, seperti yang tadi di video dibilang, Hemohim itu sudah dipatenkan. Nah, dipatenkannya selain di Korea itu ada 4 paten utama. Tapi paten ini juga sudah dipatenkan di Amerika Serikat. 4 negara besar di Eropa dan tentunya juga di Korea, seperti yang tadi saya bilang. Jadi Hemohim secara berkelanjutan terus membuktikan manfaatnya dengan memelihara daya tahan tubuh. Hemohim adalah produk baru dengan fungsi imunitas spesial yang dikembangkan dari ekstrak 3 tumbuhan. Jadi tumbuhan yang pertama adalah Angelica gigas rhizome, Cnidium officinale rhizome, dan Paeonia lactiflora rhizome. Melalui teknik biologi dan teknologi radiasi. Jadi seperti yang tadi di video dibilang ya, 3 tumbuhan ini sebenarnya mempunyai khasiat tertentu. Masing-masing mempunyai khasiat yang berbeda. Nah, kalau 3 tumbuhan herbal ini main asal digabung aja, ini bisa menjadi beracun. Jadi ini sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Nah, itulah hebatnya KRI. Hebatnya KRI, mereka berhasil menemukan komposisi terbaik dari 3 tanaman herbal ini, dan mereka berhasil mengekstrak dari seluruh tumbuhan ini yang ekstrak dari yang fungsi utamanya mereka, dan itu sementara mereka meninggalkan apa yang tidak baik dari komposisinya ini, dari tanaman-tanaman ini kalau di mix. Jadi itulah yang luar biasa, dan ini sudah aman dan telah teruji secara klinis dan diakui oleh Korean Food and Drugs Association sebagai produk yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi di Korea sendiri, produk Hemohim itu sudah terdaftar menjadi sebagai yang disebutnya functional food. Functional food itu kalau di Indo disebutnya adalah obat tradisional. Kalau di Amerika atau kalau di negara-negara bule kita sebutnya ini adalah sebagai produk suplemen ya. Kita bukan drugs, kita bukan obat. Jadi kalau saya mau kita semua kita tahu informasinya, tapi saya juga mau kita semua belajar untuk menempatkan produk Hemohim itu secara benar, supaya kita jangan overclaim, supaya kita juga jangan melebihi jangan berbicara sesuatu hal yang akhirnya kita tuh tidak pada tempatnya. Jadi saya mau kita semua benar-benar belajar, Bapak Ibu. Jadi Hemohim, sekali lagi, Hemohim itu bukan obat, Hemohim itu bukan drugs, mereka adalah suplemen. Di negara-negara bule disebutnya suplemen. Di Korea disebutnya functional food. Di Indo obat tradisional. Atau yang lebih dikenal sebagai jamu ya. Oke, next. Nah,
Ini seperti yang tadi bilang ada sudah dites keamanannya seperti apa. Ini sudah dites di US Food and Drug Administration. Itu Bapak Ibu bisa lihat ada jadi ada metal berbahaya dan kandungan-kandungan chemical lainnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini semua tulisannya adalah ND. ND itu adalah non-detected. ND itu adalah non-detected. Nah, ini yang menurut saya luar biasa. 3 tumbuhan herbal yang nggak sembarangan. Kalau orang-orang yang tahu Chinese medicine banyak, saya mendengar. Jadi waktu saya research juga saya mengetahui bahwa kalau tumbuhan herbal itu jamu nggak boleh sembarangan dicampur. Kalau sembarangan dicampur itu bisa beracun malah. Nah, inilah yang makanya hebatnya pembuktian bahwa KRI itu luar biasa teknologinya. Hemoim itu adalah suatu produk hasil research yang luar biasa yang terbukti aman buat kita. Oke? Jadi ini sudah teruji food and safety-nya dari US Food and Drug Administration di Amerika. Nah, ini di Indo juga sudah terdaftar. Nah, di Indo baru terdaftar seperti yang kita lihat di sini adalah 26 April 2020. Sementara kita tahu bahwa di Indo itu Atomi sudah masuk tahun 2018. Ini kalau Bapak Ibu lihat ini slide waktu itu Pak Mike yang ngecek, Pak Mike Sujadi, adiknya Pak Ken. Nah, tapi ini bukan ini ya, bukan comot-comotan atau di edit-editan gitu. Ntar saya kasih lihat aslinya langsung dari websitenya BPOM. Nah, tapi Bapak Ibu bisa lihat ini 26 April 2020. Kenapa 26 April 2020 sementara Atomi sudah masuk kalau nggak salah di bulan Oktober 2018. Kenapa butuh waktu? Karena inilah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ikut ini adalah kalau Bapak Ibu lihat ya, Atomi itu adalah suatu perusahaan yang benar-benar menjaga prinsip. Dia tidak pernah mau main belakang. Dia selalu menjaga prinsip apa yang harus dilakukan, apa yang benar yang harus dilakukan, itu mereka akan lakukan dengan secara benar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, itu takes time. Untuk memakan waktu untuk mendaftarkan suatu produk secara benar. Dia nggak mau, kalau memang kalau memang hemoim itu harus terdaftar sebagai obat tradisional, then yuk prosesnya dilewati semuanya. Proses-proses apa yang diminta? Kayak waktu itu saya pernah mendengar mendapat berita dari Atomi Indonesia. Waktu itu saya nonton di IOIBISA atau di salah satu itunya. Mereka bilang bahwa prosesnya itu sangat-sangat berat. Sampai mereka diminta selain dari yang US food drugs yang bukti keamanan toxicity-nya, mereka diminta untuk lakukan secara sendiri ya, independen tes toxicity di Indonesia. Nah, itu yang menurut saya luar biasa. Ini yang perlu kita sadari kenapa Atomi itu benar-benar mematuhi prinsip. Jadi kenapa itu sebabnya 2020 baru Hemoim tersedia buat market Indonesia. Nah, sekarang saya mau kasih lihat secara cepat aja. Nah, ini BPOM-nya. Asli nih, tuh BPOM. Ya, saya balik lagi deh. Biar kita gampang. Ini BPOM. Kita cari nama produk. Langsung aja cari Hemoim. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini sudah terdaftar dan terdaftar 26 April 2020 ya. Terdaftar sebagai TI. TI itu adalah obat tradisional. I-nya itu adalah tradisional import artinya ya. Ini artinya adalah produk tradisional import dari luar negeri. Dan kita bisa lihat dus luar 10 dus kecil, dalamnya innernya 6 saset 20 mil. Ya. Ini Atomi Hemoim yang mendaftarkan adalah PT Atomi Indonesia. Yang mengimport yang memproduksi adalah Colmar B&H. Oke. Jadi KRI itu adalah yang meresearch produknya. Colmar B&H itu adalah suatu perusahaan joint venture antara Colmar Korea dengan KRI menjadi Colmar B&H atau Colmar Beauty and Health. Jadi ini adalah salah satu perusahaan perusahaan pabrik memproduksi produk-produk kecantikan dan produk-produk kesehatan, salah satu yang terbesar di Korea dan di dunia. Oke, yuk saya balik lagi. Jadi kita bisa lihat ya, ini jadi bukan
Saya ngomong ini semua berdasarkan apa yang kita bisa lihat dan itu benar-benar Bapak Ibu bisa lakukan riset sendiri. Karena bagi saya gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau minum, mau mengkonsumsi satu produk, saya merekomendasi Bapak Ibu benar-benar mencari dan meresearch. Saya bahkan sudah meresearch produk ini sampai ke Koreanya, di paten-paten Koreanya. Saya bukan cuma meresearch patennya, cuma yang dari nanti kita akan lihat paten yang berikutnya paten-patennya. Nah ini, yang berikutnya paten-patennya. Yang seperti kalau Bapak Ibu lihat di boxnya Hemohim, itu ada paten-paten ini nih tersedia. Ditulis paten Korea adalah 0401955, 0440863. Nah ini adalah tentang imun sistem, hematopoiesis, hematosis enhancement, protective herbal composition segala macam ini tersedia tertulis di situ, tapi kita kan nggak pernah tahu ini benar apa enggaknya. Bapak Ibu jangan main asal percaya aja dengan produk yang ada paten-patennya. Kita harus lihat apakah benar itu paten terdaftar dan patennya benar-benar berbicara tentang hal yang diklaim. Karena saya benar-benar waktu saya research dan saya lakukan ini semua, ini saya benar-benar amazed. Ini Bapak Ibu, saya kasih lihat aja langsung. Ini adalah paten yang pertama. 401955 ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. KR itu artinya ini adalah paten di Korea. 401955B1, the pharmaceutical composition and its preparation method of herb mixture for immunomodulation, hematopoiesis augmentation and protection from radiation. Nah, ini yang pertama yang menurut saya ini paten yang paling utama yang kita perlu sadari dan kita perlu lihat. Bahwa Hemohim itu benar-benar paten yang berbicara mengenai, yang dipatenkan itu adalah berbicara mengenai immunomodulation-nya dan mengenai augmentation hematopoiesis. Jadi augmentation itu adalah meningkatkan hematopoiesis, proses penciptaan darah dan proteksi dari radiasi. Radiasi apa Bapak Ibu? Radiasi dari, kalau orang-orang yang sakit kanker kan biasa diradiasi ya kan, di sinar. Nah, itulah radiasi-radiasi. Jadi menyebabkan Hemohim itu jadi mempunyai paten, ditemukan bahwa ini adalah bisa membantu untuk melindungi tubuh kita dari proses radiasi. Nah, Bapak Ibu nanti saya akan kasih lihat nih. Ini kan application file terus bahasa Korea ya. Nah, application granted. Jadi ini masih aktif, tapi saya cuma mau kasih lihat secara cepat aja sekarang. Oke, ini ya Bapak Ibu. Saya buka langsung live dari Korea, dari patents. Ini Bapak Ibu bisa langsung cek kok, patents.google.com. Ini adalah daftar paten dari Google, dia dari seluruh negara. Nah, ini kan tertulisnya sebagai application file. File-nya bahasa Korea, tapi kita bisa lihat. Kita bisa translate, Bapak Ibu, ini terlihat Korea Atomic Energy Research Institute. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa paten ini tertulis memang benar-benar dari KRI. Jadi paten yang tertulis di Hemohim punya produk itu benar-benar adalah dari KRI. Karena kalau bukan dari KRI, kalau KRI tidak memberikan izin, mereka akan sue. Atomi tidak boleh menampilkan paten ini. Jadi paten ini bukan milik Atomi. Paten ini adalah miliknya KRI. Oke? Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya secara jelas. Oke, next kita akan lihat paten yang berikutnya. Saya mungkin nggak usah buka lagi ya, karena semuanya jelas nanti ininya semuanya KRI. Nah, sorry, balik dulu. Sorry. Ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Nah, extract herb, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya 440863, semua ini jelas, ini Korea lagi, KRI lagi, hematopoiesis lagi, protection dari radiasi lagi ya. Ini yang berikutnya lagi, 449655, 449655. Ini saya research, semuanya saya lakukan research, saya tampilkan di sini untuk Bapak Ibu bisa lebih yakin bahwa produk kita itu adalah produk yang luar biasa. Di mana produknya ini dipatenkan dan benar-benar nyata gitu. Kita bisa lihat sendiri. Ini adalah sekali lagi tentang hematopoiesis augmentation, immunity augmentation. Jadi peningkatan imunitas, protection from radiasi. Jadi sekali lagi tentang proteksi radiasi ya.
Nah, ini yang terakhir, yang ditampilin 4 ini doang. Tapi nanti sebenarnya ada banyak paten-patennya. Yang di Korea saya udah research, ada beberapa paten lagi tentang misalnya hemoim tentang liver damage. Nah, itu ada, tapi saya nggak akan ngomongin itu. Bapak Ibu bisa research sendiri. Ini ya, yang terakhir pharmaceutical composition, preparation method, herb mixture for cancer inhibition, recovery of immune system and protection of body from oxidative damage. Nah, ini dia bicara tentang bagaimana bahwa hemoim itu ada mempunyai paten benar-benar tentang cancer. Bahwa ini herbal composition-nya itu benar-benar membantu untuk mereka yang penyakit kanker dan membantu untuk recover, imun sistem mereka recover dan memproteksi tubuh kita itu daripada oksidan-oksidan oxidative damage itu biasanya karena kerusakan ya, karena kerusakan radikal bebas. Nah, yang berikutnya ini adalah yang di EP which is Europe ya. Sekali lagi ini bicara tentang composition, herbal composition-nya. Ini yang di Jepang, anti kanker, immunity, hematopoietic function, enhancement effect, dan oxidative biological damage suppression effect. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ini benar-benar sudah dipatenkan di banyak negara yang besar ya. Ini yang di Amerika, anti kanker, immune response, hematopoiesis. Oke, jadi itu yang patennya. Sekarang, yang berikutnya lagi, waktu saya research Bapak Ibu. Waktu saya research, saya baca, waktu itu Pak Mike kasih lihat, oh ada jurnal medisnya. Saya nggak percaya. Sebegitu benarkah, apakah benar-benar itu hemoim ada jurnalnya, bahwa mereka sudah meresearch begitu banyak. Bahkan itu yang saya kaget, Bapak Ibu. Di sini diketemukan ada 18 jurnal. Nanti juga saya akan kasih lihat, saya akan kasih lihat cepat aja. Ini benar-benar ada 18 jurnal ya. Dan kenapa ini bisa menjadi sesuatu yang akhirnya saya kaget dan saya benar-benar saya tertarik gitu. Kenapa? Karena saya kan pengalaman pribadi saya dari diabetik. Nah, waktu dia bicara tentang diabetik, saya search di sini. Saya lihat, oh ada 18, benar-benar ada 18. Tapi ini Bapak Ibu yang saya kaget benar-benar adalah waktu saya tulis diabetik. Dan ini keluar immunomodulatory and anti-diabetic effect. Nah, ini Bapak Ibu yang membuat saya waktu saya research, saya baca ini, saya kaget dan itu saya benar-benar saya jadi ngeklik. Oh, 2018 saya itu terbantu oleh hemoim. Kenapa waktu pada saat itu waktu di tahun 2018 saya minum obat. Saya bukan diabetik yang pakai insulin yang disuntik. Tapi saya masih minum obat. Nah, obatnya namanya metformin. Itu kalau orang-orang yang diabetik pasti tahu lah. Nah, metformin saya itu pada saat itu karena saya diabetes kadar gulanya saya tinggi sekali, itu saya disuruh minumnya 1000 mg. 1000 mg itu aja saya udah keteteran deh, sampai berasa efek-efek obatnya lah. Nah, tapi waktu saya minum ini segala macam sampai akhirnya saya bisa lepas dan waktu kemarin di 2000 saya relapse, itu dokter saya cuman suruh saya turun ke 500. Jadi itulah Bapak Ibu yang kenapa makanya saya bilang efek dari hemoim itu membantu untuk tubuh kita itu semakin baik. Sel darah kita semakin baik sehingga imunisasi tubuh kita semakin baik, ya. Jadi logikanya dari hemoim itu adalah dia akan membantu imunisasi tubuh kita sehingga obat itu ketergantungan tubuh kita sama obat semakin berkurang. Oke. Jadi ini ya, kalau Bapak Ibu mau research, lihat sendiri, cari aja sendiri di pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Jadi MLM, maaf ya. Oke, yang berikutnya. Nah, seperti yang tadi kita bilang, seperti yang tadi saya bilang yang kita ketemukan bahwa KRI itu adalah perusahaan yang meresearchnya. Nah, bagaimana mereka mengembangkannya? Jadi KRI itu mereka perusahaan research nuklir. Tapi kok mereka meriset tentang makanan? Karena mereka punya bagian departemen yang bagian makanan, food and biotechnology-nya mereka. Jadi food and biotechnology department-nya mereka yang diberikan mandat oleh menteri di Korea.
Nah, pengembangan makanan biodefense fungsional untuk manusia yang berkaitan dengan radiasi. Jadi ini adalah seperti yang tadi saya bilang, Food and Biotechnology Team-nya atau Korea. Jadi mereka bekerja sama. Jadi KRI itu Food and Biotechnology Team-nya itu waktu mereka memproduksi hemohim, waktu mereka lagi mencari-cari produk ini, mereka kerjasama. Waktu mereka menemukan komposisi yang terbaiknya itu, mereka ngetesnya itu mereka kerjasama dengan Korea Cancer Center Hospital. Jadi ini juga produknya itu bukan cuma dites terhadap lab ya, di lab doang, tapi juga sudah dites dengan ada uji klinis terhadap manusianya. Tapi memang saya sampai saat ini uji klinisnya itu belum dibuka bebas. Jadi sampai saat ini saya belum menemukan uji klinis yang manusianya yang Korea Cancer Center Hospital-nya ini, tapi memang ada. Itu sudah kalau sampai ini informasi keluar itu mereka memang lakukan, tapi tidak hasilnya itu tidak dilepas bebas. Tapi kita bisa lihat dari banyak paten-paten dan jurnal medis yang ada tersedia itu benar-benar mengkonfirm semua dampak-dampak efek yang bagus ini. Pengembangan bahan baru hemohim yang membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi dibuktikan melalui berbagai tes. Seperti yang tadi kita udah lihat baik tes lab maupun tes yang di hospital. Nah, Colmar BNH ini adalah seperti yang tadi saya bilang ada gabungan antara Colmar Korea ya. Ini kita bisa lihat Colmar BNH adalah perusahaan gabungan antara KRI dengan Colmar Korea. Colmar Korea adalah perusahaan manufacturer kosmetik dan kesehatan terbesar di dunia. Nah, telah dibangun di zona khusus pengembangan dan penelitian Daedak, perusahaan penelitian pertama yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea. Jadi ini yang Bapak Ibu perlu sadar ya, di mana penelitian produknya sudah dimandatkan oleh Kementerian Pemerintah Selatan Korea Selatan, produksinya pun pengembangannya pun di approve oleh Kementerian Negara Korea Selatan. Nah, produk ini udah lulus dan approve tipe dari MFDS. MFDS itu adalah Ministry Food and Drugs Safety. Nah, setelah itu dijual secara komersial melalui Atomy. Nah, walaupun ini dibilangnya dijual secara komersial melalui Atomy, awalnya tidak dijual lewat Atomy. Jadi ada sejarahnya. Tapi sekarang kita mempunyai eksklusivitas bahwa hemohim itu cuma bisa diketemukan dan dijual oleh Atomy. Dan Colmar BNH itu produk utamanya itu adalah hemohim, dan hemohim ini cuma bisa dibeli lewat Atomy. Oke, nah ini yang tadi ya, uji coba terhadap hewan, hemohim mencampurkan ini. Jadi kita bisa lihat bahwa uji coba terhadap hewan itu adalah yang uji klinis lab ya. Yang lab yang tadi kita baca jurnal medis yang 18 itu kebanyakan itu semua adalah jurnal medis lab. Jadi bukan human, bukan manusia yang dites, tapi kebanyakan tikus. Nah, pemberian hemohim secara oral ke hewan dengan defisiensi kekebalan menghasilkan pemulihan yang signifikan dari jumlah sel darah putih dan limfosit. Begitupun dengan aktivitas sel NK. Nah, nanti kita akan belajarin sel NK ya. Sel NK itu apa sih? Ya nanti ya. Nah, uji coba terhadap manusia. Jadi ini yang tadi saya bilang. Jadi KRI bekerja sama dengan tadi ya, Korean Cancer Hospital di Korea. Itu ada 63 orang yang memiliki kurang dari 5.000 unit sel darah putih, mengkonsumsi hemohim dan mengalami peningkatan sel NK, sitokin, dan aktivitas imunosit. Uji coba terhadap manusia dapat bervariasi. Jadi tergantung setiap individu, tergantung bagaimana kondisi, seberapa parahnya, seberapa kerusakan organ-organ dalam tubuh. Tentu saja Bapak Ibu ya, karena kan hemohim itu bukan obat dewa ya. Jadi saya cuma pengen ngomong aja bahwa ini kan bukan obat dewa, ini adalah suplemen, ini adalah obat tradisional, ini adalah suplemen, bukan drugs, bukan obat. Jadi hemohim itu membantu meningkatkan. Tapi kalau memang sudah berat sekali, ya tentu saja. Bisa nggak? Mungkin bisa, tapi tergantung dari setiap kita. Oke? Dan saya harus bilang dari awal bahwa nggak semua hemohim itu punya jawabannya. Jadi nggak sedikit-sedikit kita bilang, oh ya hemohim, oh ya hemohim. Tergantung, ya, tergantung apa yang dialami setiap individu. Oke. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan kekebalan tubuh? Jadi Bapak Ibu kita perlu mengerti dulu. Kekebalan tubuh itu adalah mengacu kepada tubuh kita, di mana tubuh kita itu bereaksi terhadap patogen-patogen atau zat-zat tubuh atau bakteri-bakteri tubuh yang tidak dikenal.
atau bakteri-bakteri yang jahat. Nah, pada saat jadi bakterinya itu masuk, baik itu melalui makanan, melalui mulut, melalui tangan, melalui hisapan mulut, atau melalui kulit, itu semua kita ada penyerapan. Nah, kekebalan tubuh itu yang menjaga apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu, supaya tubuh kita itu tetap stamina-nya tetap bagus. Supaya kita kesehatan tubuhnya itu tetap baik. Dengan kata lain, kekebalan tubuh itu berarti kemampuan tubuh untuk melindungi tubuh kita dari bahan-bahan yang berbahaya yang masuk dari luar. Nah, fungsi kekebalan tubuh. Jadi apakah, jadi lanjut ya, apa reaksi kekebalan tubuh yang tidak diinginkan? Reaksi berlebihan. Jadi imun tubuh, kekebalan tubuh itu bisa berlebihan. Seperti yang kita tahu, itu kalau berlebihan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah alergi. Nah, alergi itu bisa berupa kayak apa? Kayak misalnya rash, alergi, merah-merah, gatal-gatal. Nah, itu bisa, ya. Nah, itu karena tubuh kita bereaksi terhadap sesuatu hal. Nah, begitu dia bereaksi, jadi ada yang masuk, terus tubuh kita nyerang. Nah, biasanya kalau kita dibilangnya alergi itu adalah kekebalan tubuh kita itu sensitif banget. Kita hyperaktif, hypersensitif terhadap sesuatu. Ya, ada orang yang dibilangnya hypersensitif terhadap susu misalnya. Kalau minum susu, kayak teman saya, anaknya itu begitu minum susu itu mata bisa bengkak-bengkak, bisa berbahaya, bisa sampai saluran tenggorokan itu anak bisa sampai bengkak sampai ketutup. Nah, itu yang bisa berbahaya alerginya. Nah, ini yang disebut adalah daya kekebalan tubuh yang inflamatori, pro-inflamatori. Oke, jadi ini yang menyebabkan kekebalan tubuh kita menyerangnya terlalu banyak. Sebenarnya apa yang masuk dalam tubuh kita nggak berbahaya, tapi tubuh kita yang diserang. Jadi tubuh kita yang bereaksi berlebihan. Nah, bagaimana obat tradisional dapat membantu sistem imun kita? Jadi obat tradisional dapat meningkatkan jumlah imunosit atau meningkatkan fungsi imun dan membantu menghancurkan patogen berbahaya. Jadi herbal. Jadi dalam hal ini ya, kalau saya ngomongnya langsung aja dah. Hemoim itu jadi membantu untuk tubuh kita meningkatkan sel darah, meningkatkan kualitas sel darah kita. Oke. Nah, kalau sel darah kita itu meningkat kualitasnya, daya tahan tubuh kita itu akan lebih baik. Oke. Nah, apa saja yang bisa membahayakan sistem imun tubuh kita? Jadi daya tahan tubuh kita itu bisa terdampak dengan banyak hal. Salah satunya lingkungan, stres, makanan instan, makanan yang mengandung lemak jenuh, alkohol, rokok, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Jadi kita nggak cuma dari apa yang kita isep doang. Oh, kita bilang misalnya dari minuman yang berbahaya lah, misalnya minuman-minuman yang nggak kita kenal, atau polusi di luaran. Nah, nggak cuma itu doang. Stres juga bisa menyebabkan imun tubuh kita turun. Oke, jadi Bapak Ibu perlu sadar ada banyak hal. Tapi satu hal yang pasti, sebagian besar dari imun tubuh kita itu berkaitan dengan sel darah kita. Itu yang kita perlu tahu ya. Nah, imun tubuh ya kita tadi udah tahu bahwa itu adalah bagaimana tubuh kita mengenali patogen yang berbahaya atau sel yang bertransformasi. Jadi ada sel-sel yang tadinya oke, tapi bertransform menjadi sesuatu yang tidak baik, menjadi abnormal. Oke? Nah, ini yang saya perlu jelaskan, ini yang begitu saya riset dan saya dengarkan, ini yang wow, ini luar biasa sekali. Proses hemohim itu nggak cepat, Bapak Ibu. Hemohim itu adalah produk herbal dan dia ada prosesnya. Dan prosesnya itu makan waktu. Sayangnya saya harus bilang, kalau orang yang mau mengkonsumsi hemohim, yes, mereka ada yang bisa merasakan manfaatnya langsung cepat. Tapi ada yang nggak merasakan sesuatu apapun karena prosesnya lama. Oke, kenapa? Karena hemohim itu jelas dia akan proses itu ada 4 fase. Yang pertama adalah dia meningkatkan vitalitas sel NK. Sel NK itu apa? Sel NK itu adalah sel natural killer. Natural killer itu adalah kalau kita mau ngomongnya seperti ilustrasinya adalah seperti tentara. Tentara yang biasa atau tentara yang spesialis. Nah, spesialis itu kayak Kopassus lah segala macam. Nah, tentara-tentara spesialis ini yang itu adalah yang sel NK-nya. Gitu loh. Nah, kalau sel darah putih kita itu semua adalah tentara imun tubuh kita yang tentara biasa. Tapi sel NK itu adalah tentara Kopassus. Di mana sel NK itu tidak akan pernah salah. Jadi dia fungsinya memang cuma untuk mencari musuh dan menyerang dan membunuh. That's it.
dan dia tidak akan pernah salah. Nah, saya mau kasih lihat kenapa sel NK itu luar biasa. Ini ada videonya. Yuk kita nonton sedikit tentang sel NK ya. Inside all of us lurks a serial killer. A killer whose primary function is to kill and then kill again. These are cytotoxic T cells, a specialized member of our white blood cells. Nah, ini Bapak Ibu yang hijau inilah yang NK selnya. Jadi lihat ya, dia selalu They mencari-cari. patrol our bodies, identifying and destroying virally infected and cancer cells. And they do so with remarkable precision and efficiency. Nah, itu Bapak Ibu yang kalau ini, jadi dia bilang NK sel itu benar-benar mempunyai suatu presisi yang luar biasa dan itu sangat-sangat akurat. There are about 5 million T cells in a teaspoon of our blood, engaged in the ferocious and unrelenting battle to keep us healthy. These amorphous blobs move around quite rapidly, pushing out their leading edge and probing their environment as they go. When a cytotoxic T cell finds a cancer cell, membrane protrusions rapidly explore the surface of the cell, checking for the telltale signs of cancer. They kill their targets using poisonous proteins visible here in red. These cytotoxic granules move down special pathways in the cell called. Nah, ini yang hebatnya Bapak Ibu. Nah, yang hijau ini kan tadi saya bilang ini NK selnya. Jadi begitu dia ketemuin kanker sel, itu mereka langsung nempel dan ini ujungnya nih. Ini yang merah-merah ini adalah racunnya. Jadi racunnya itu jadi kayak dia injeksi bom ke dalam kanker selnya. Microtubules to the interface between the T cell and the cancer cell. The T cell punctures the surface of the cancer cell and delivers its deadly cytotoxins. This is very important in our bodies, where cells are packed together, as it focuses the lethal hit on the target and minimizes collateral damage to the neighboring healthy cells. The fate of the cancer cell is sealed. The T cell then moves on, hungry to find another victim. Nah, ini Bapak Ibu, seperti yang kita bisa lihat, ini bukan video dari Atomy. Ini video dari University of Cambridge. Ya, ini tersedia, ini Bapak Ibu bisa lihat ini. Jadi emang kita bisa lihat ya, betapa dahsyatnya sel NK, sel natural killer dalam tubuh kita. Bahwa dia punya fungsi cuma satu, yaitu cuma nyari kanker sel atau patogen-patogen yang berbahaya, dan dia akan serang, dan dia akan hancurin. Habis setelah udah ngancurin satu, dia akan nyari lagi langsung. Jadi itulah yang makanya begitu saya baca ini research ini, wow. Bahkan kalau Bapak Ibu mau research yang di PubMed, itu ada research yang tentang bagaimana itu terbukti bahwa ternyata hemoim itu dengan research-nya ini di jurnal ini terbukti bahwa sel NK itu produksinya ditingkatkan. Dan kualitas, ini kita bicara tentang vitalitas ya. Jadi kita bicara tentang vitalitas, ya. Balik lagi kita kemari. Jadi kita bicara tentang vitalitas dari NK sel. Jadi inilah Bapak Ibu yang kita perlu tahu bahwa itu yang pertama yang terjadi. Jadi hemoim itu membantu untuk sel NK kita vitalitasnya itu ditingkatkan. Vitalitas itu bicara tentang kekuatan ya, kesegaran untuk NK sel kita itu lebih baik lagi. Sehingga mereka lebih segar dan lebih antusias untuk nyari. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi kayak kalau hemoim, kalau mau dibilangnya itu mungkin ada orang yang motivator datang, ya presidennya datang, wah memberikan motivasi sehingga mereka Kopassusnya langsung lebih kuat lagi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi hemoim itu membantu hal itu. Setelah vitalitas sel NK itu terbantu, apa yang terjadi? Yang berikutnya adalah hemoim membantu meningkatkan produksi sitokin. Nah, saat-saat sekarang ini, especially seperti sekarang, di masa-masa COVID, ini sitokin itu kadang-kadang bisa menjadi bumerang. Karena banyak orang bilang badai sitokin. Sementara sitokin itu apa sih? Sitokin itu sebenarnya netral, Bapak Ibu. Sitokin itu adalah sebenarnya sinyal protein.
Jadi sitokin itu sinyal dari otak supaya otak tuh tahu, oh ini butuh nih, kita butuh keluarin sel darah putih, butuh keluarin tentara kita untuk menyerang. Oke, yang memainkan peran sentral dalam sistem imun. Jadi tanpa sitokin tubuh kita nggak akan tahu bahwa jadi tanpa sitokin itu tubuh kita nggak akan tahu bahwa dibutuhkan tentara. Oke, jadi sitokin itu sebenarnya secara naturalnya itu adalah netral. Nah, netralnya dalam arti apa? Jadi yang sering kali kita dengar di luaran, especially dalam masa-masa COVID sekarang ini, yang waktu banyak research tentang COVID, itu sitokin itu dibilang, oh badai sitokin, badai sitokin. Nah, badai sitokin itu apa sih Bapak Ibu? Badai sitokin itu yang ternyata yang terjadi pada saat itu adalah badai sitokin proinflamasi. Jadi sitokin itu bisa memproduksi dua tipe. Jadi tubuh kita bisa memproduksi dua tipe sitokin. Yang pertama adalah sitokin proinflamasi dan yang kedua adalah antiinflamasi. Nah, yang sering kali terjadi, yang sering kali kita dibilang, oh badai sitokin yang menyebabkan tubuh kita itu diserang dengan daya tahan tubuh kita sendiri, itu karena pada saat bakteri masuk, tubuh kita lambat. Jadi tubuh kita lambat, sinyalnya lambat, terus keluar tuh. Karena kan ada bakteri. Jadi yang mesti keluar itu adalah proinflamasi. Kan menyerang, harus membunuh. Jadi harus bantu untuk menghilangkan musuh, gitu kan? Jadi sinyalnya adalah sitokin proinflamasi yang keluar. Jadi yang proinflamasi ini yang keluar. Nah, begitu keluar karena terlambat, sebenarnya dengan obat misalnya atau dengan apa, itu virusnya udah nggak ada. Nah, tapi karena tubuh kita terlambat, tubuh kita masih menganggap bahwa tubuh kita itu masih dalam serangan. Sehingga yang diproduksi itu terus proinflamasi, sitokin proinflamasi. Sehingga yang terjadi adalah hiperaktif imun tubuh kita. Nah, nanti saya kasih lihat artikel dari satu dokter. Dan nanti saya kasih lihat juga di PubMed itu tentang sitokin, bahwa benar-benar sitokin itu ada proinflamasi dan antiinflamasi. Saya nggak mengada-ngada, ini benar-benar dari PubMed. Itu saya research. Karena bagi saya mikir, apa benar sitokin itu ada dua? Apa benar sitokin itu ada yang inflamasi, proinflamasi, dan antiinflamasi? Waktu saya research dan saya ketemukan, itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang terjadi adalah daya tahan tubuh kita itu hiperaktif, sehingga kehiperaktifannya itu menyerang tubuh. Nah, seperti yang tadi saya bilang, sel NK itu kan akurat. Sel imun tubuh kita itu tidak akurat, bisa salah. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Kalau tentaranya disuruh nyerang, nembakin semua, ya akhirnya yang ditembak ya tubuh kita sendiri. Nah, yang terjadi adalah itu badai sitokin. Badai sitokin yang sering kali terjadi, yang menyebabkan banyak fatalitas ya, itu kematian, itu adalah sitokin proinflamatori. Nah, ini yang kita perlu sadari Bapak Ibu ya. Jangan kita takut kalau kita mendengar nama kata sitokin, oh badai sitokin, oh kalau gitu hemoim berbahaya dong, nggak bagus dong sitokinnya. Enggak Bapak Ibu. Karena seperti yang tadi dibilang kan, hemoim itu mempunyai dua fungsi. Dia bisa meningkatkan dan bisa menurunkan. Nah, menurunkan maksudnya apa? Jadi sitokin yang dikeluarkan adalah sitokin yang antiinflamatori. Jadi Bapak Ibu bisa research. Tadi kalau kita mau balik ke artikel yang di PubMed, itu ada yang bicara tentang antiinflamatori. Jadi dites orang yang di sore throat, yang di throatnya terjadi inflamasi, itu minum hemoim, tikus yang minum hemoimnya itu dibuktikan bisa ada anti-inflammatory effect dari hemoim. Oke, nah jadi itulah Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi di situ benar-benar fungsi immunomodulation dari hemoim itu benar-benar terbukti, ya. Nah, kalau sekarang ya, jadi kita balik lagi ke topik ini. Jadi meningkatkan produksi sitokin. Jadi sitokinnya itu benar-benar secara cepat. Kalau seperti yang tadi saya bilang kan ya, yang terjadi kenapa badai sitokin, karena sinyal produksinya itu terlambat. Yang mestinya udah keluar banyak di awal, dia telat. Nah, dengan kita meningkatkan, jadi hemoim itu membantu untuk tubuh kita memproduksi secara lebih akurat. Nah, itulah yang makanya fase kedua itu juga penting. Karena sel NK Kopassus itu satu pihak. Tapi sel tentara secara keseluruhan itu juga penting. Kombinasi antara dengan sel imun tubuh kita, yaitu sel darah putih dengan sel NK, itu penting.
Nah, vitalitas sel NK dan yang keduanya itu adalah dengan produksi sitokin, itu menyebabkan tubuh kita yang akhirannya kita masuk yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, itu secara logika fase-fase yang terjadi kalau kita minum hemohim. Ya, jadi gara-gara itu ya imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita terjaga. Oke. Nah, yang disebutnya meningkat tuh maksudnya kalau kita kelebihan, ya kita diturunkan. Artinya menyeimbangkan lah. Kalau kita mau ngomongin, jadi daya tahan tubuh kita itu terseimbangkan. Jadi selalu maksimal. Sebisa mungkin maksimal jadinya. Maksimalnya itu artinya bukan kelebihan, juga bukan kekurangan. Jadi itu yang maksudnya meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi Bapak Ibu jangan saya mau kita benar-benar punya pola pikir yang benar ya tentang kesehatan kita itu. Bahwa kalau kita minum sesuatu misal vitamin itu bisa boosting kita punya imun tubuh, jangan happy dulu Bapak Ibu. Kalau imun booster. Kalau imun booster itu artinya bisa terjadi bahwa yang di booster itu adalah proinflamasi. Nah, itu yang bisa berbahaya. Gitu loh. Jadi kita mesti juga tahu. Nah, kita juga mesti tahu bahwa nggak selalu baik kalau kita minum sesuatu yang dibilangnya boosting. Contoh misalnya vitamin C kebanyakan kalau kita tahu kebanyakan minum vitamin C berbahaya buat tubuh kita walaupun dia antioksidan, walaupun dia itu adalah sesuatu yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau kebanyakan juga kita akan mengalami inflamasi. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang kita perlu tahu. Nah, hemohim membantu kita untuk tubuh kita menjaga. Oke, nah setelah ini semua, setelah fase yang ketiga ini dilewati, setelah kesehatan kita itu dijaga, apa yang terjadi Bapak Ibu? Vitalitas imunositnya kita ditingkatkan. Yang mana ini akhirannya biodefense tubuh kita itu lebih baik. Kekebalan tubuh kita itu lebih baik, otomatis menjadi lebih baik. Jadi hemohim itu bukan yang memproduksi NK sel, bukan yang memproduksi sitokin, bukan yang meningkatkan imunitas kita, tapi hemohim itu merangsang. Jadi yang tadi ya, ingat di video tadi, yang mempengaruhi imun tubuh kita. Jadi mempengaruhi tubuh kita untuk memproduksi lebih baik, untuk memproduksi lebih akurat. Yang meningkatkan, jadi mempengaruhi sel NK kita untuk supaya dia vitalitasnya lebih baik. Sehingga pada akhirannya, imunosit kita itu vitalitasnya menjadi lebih baik. Sehingga secara overall daya tahan tubuh kita itu, biodefense tubuh kita itu menjadi lebih baik. Orang yang mengalami minum hemohim mungkin bisa nggak merasa apa-apa. Tapi bukan artinya tidak terjadi peningkatan. Bapak Ibu sama seperti kalau kita bilang, seperti kalau saya sering kasih ilustrasi, semua ini di dalam tubuh kita. Kita mungkin nggak bisa ngelihat. Kita mungkin nggak berasa apa-apa orang bilangnya. Oh, minum hemohim nggak berasa apa-apa gitu. Tapi apakah itu artinya hemohim tidak berfungsi? Berfungsi Bapak Ibu. Kita nggak tahu kan seperti yang sekali lagi. Setiap tubuh kita berbeda-beda. Sama aja kalau kita ngomong kayak gini aja. Semakin tua kenapa kita mesti minum vitamin? Apakah kita minum vitamin itu kita merasakan sesuatu, kita ngelihat sesuatunya? Bukan. Kenapa kita mesti minum vitamin D, vitamin K, vitamin B, segala macam? Apakah kita bisa merasakan sesuatu? Belum tentu. Ada yang bisa merasakan, ada yang nggak merasakan apa-apa. Minum vitamin C, ada yang bisa merasakan langsung boosting, bisa bagus, kayak flu, bisa baik. Ada yang perlu waktu. Kenapa? Semua itu berbeda-beda. Karena Bapak Ibu, pada dasarnya kita semua menyadari bahwa tubuh kita itu semakin tua, semakin loyo. Sama seperti mobil. Mobil baru sama mobil tua. Mobil baru yang baru grass keluar dari dealer sama mobil yang sudah 25 tahun, Bapak Ibu. Saya mau nanya, yang mana yang perlu perawatannya lebih sering? Tentu saja mobil-mobil yang sudah tua. Jadi itulah Bapak Ibu yang kita perlu sadar. Bahwa mobil-mobil tua itu artinya perlu perawatan, perlu biaya, perlu suplemen lebih banyak. Logis kan? Gitu. Sama. Tubuh kita juga begitu. Karena tubuh kita sudah produktivitas untuk hormon-hormon tertentu sudah menurun. Produktivitas untuk NK sel kita sudah menurun. Sitokin kita menurun. Responsnya menurun. Karena ya memang karena tubuh kita seiring dengan waktu, seiring dengan polusi, seiring dengan gaya kita makan, lifestyle kita, apakah kita kerjanya banyak duduk, apakah kita aktif atau tidak. Nah itu semua menentukan bagaimana kondisi tubuh kita, bagaimana kondisi kesehatan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang pasti, saya cuma bilang,
untuk siapapun yang mau sehat, yang mempunyai, yang menaruh nilai kesehatan itu sebagai nilai yang tinggi di dalam kehidupan kita, Hemohim itu harus dijadikan salah satu produk yang saya bilang compulsory, yang harus, yang wajib untuk selalu diminum. Selain semua yang vitamin-vitamin yang lain, karena Hemohim itu nggak menjawab semua kebutuhan. Hemohim itu berbicara tentang sel darah dan produksi sel darah. Oke? Next ya. Nah, nanti saya akan kasih yang tadi ya, yang tentang sitokin. Saya mungkin secepat aja deh. Coba deh, sebentar ya. Saya akan cepat. Nah, ini dari NCBH. Jadi ini ya. Jadi itu bisa dijelasin. Ini adalah pro-inflammatory sitokin. Tapi sebentar, saya mau lihat dulu ya. Ini yang dibilangnya. Nah, ya. Ini Bapak Ibu. There are both. Ini saja saya convert aja, saya translasi aja. Translate. Nah, inilah Bapak Ibu. Ada sitokin proinflamasi dan sitokin anti-inflamasi. Jadi terbukti ya Bapak Ibu, maksudnya ini saya nggak mengada-ngada. Waktu saya research ternyata memang benar, sitokin itu memang ada dua. Jadi secara dasarnya sitokin itu adalah cuma sinyal protein yang merangsang otak kita bilang, hey, yap, tubuh kita lagi diserang. Atau, hey, ini tubuh ada kerusakan, jadi perlu anti-inflamasi. Nah, jadi inilah Bapak Ibu yang kita perlu tahu. Ini semua ada di ini ya. Ini jurnal medis, PMC ini jurnal medis di Amerika. Jadi inilah Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa memang benar-benar ada sitokin proinflamasi dan sitokin antiinflamasi. Jadi Bapak Ibu perlu sadarin kenapa nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba di sini Hemohim itu dibilang meningkatkan produksi sitokin. Karena sitokin dia yang Hemohim lakukan adalah dia membantu untuk tubuh kita memproduksi sitokin supaya sinyalnya itu lebih akurat. Gitu aja. Ya. Jadi membantu merangsang tubuh kita untuk sinyal protein sitoksinnya itu transmisinya lebih bagus, Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Nah, sekarang setelah semuanya itu, jadi Bapak Ibu udah tahu ya, bagi saya ini adalah suatu hal yang keharusan, yang makanya saya sangat-sangat antusias. Saya sangat-sangat passionate sekali. Saya sangat invested lah secara emosi. Kenapa? Waktu saya belajar ini dan waktu saya tahu tentang hal ini, seperti yang saya bilang, saya cerita sama mama saya, sampai saya bilang sama mama saya waktu itu, karena saya tahu dia diabetik dan dia mengalami banyak, dia ada yang saya khawatirin karena dia udah tua dan dia ada diabetik segala macam, gula darahnya tinggi. Nah, ini yang saya tawarin sama dia. Saya benar-benar gara-gara saya research produk ini, saya tidak peduli lagi Bapak Ibu tentang apakah mama saya akan join dan jalankan bisnisnya. Saya benar-benar melakukan yang namanya USA yang kita selalu bahas, yang selalu kita kumandangkan bahwa di Atomi itu kita cuma pakai produk dan kita sharing produk. Saya sharing produk karena saya sayang sama mama saya, karena saya care sama mama saya. Dan waktu saya bagiin juga, waktu saya tahu mama saya bilang tentang tante saya itu punya waktu itu ada satu kondisi livernya, bukan liver, kidneynya, ginjalnya. Nah, saya bilang sama tante saya, tante, Hemohim belum tentu ada dampak sama ginjal. Karena seperti yang tadi saya bilang ya, Hemohim bukan jawaban untuk semua penyakit, Bapak Ibu. Tapi bisa membantu, mungkin berharap bisa membantu mungkin. Saya bilang, kenapa? Kalau ginjal itu bukan masalahnya dari darah. Ginjal itu terjadinya adalah karena kebanyakan minum obat keras. Nah, pada saat saya ngomong sama tante saya tawarin, saya bilang, semoga dengan Hemohim bisa meningkatkan daya tahan tubuh tante saya. Bisa meningkatkan kesehatan tubuh tante saya sehingga menjadi lebih baik. Sehingga apa yang terjadi? Kalau daya tahan tubuh, ini logikanya saya Bapak Ibu. Ini bukan dari luar ya.
Ini disclaimer, ini bukan dari luar, bukan dari dokter. Tapi kalau ada dokter yang mau konfirmasi, silahkan. Tapi yang saya logikanya kayak gini. Kalau daya tahan tubuh kita lebih meningkat dan menjadi lebih baik, ketergantungan tubuh kita dengan obat itu akan berkurang. Itu logis. Karena saya mengalami, Bapak Ibu. Saya pengalaman bukti nyata dari diabetiknya saya. Dari yang saya 1000 mg, sekarang 500 mg. Dan saya berharap waktu nanti saya akan dites, itu saya sebentar lagi akan out. Saya boleh out lagi dan saya cuma tinggal maintaining aja. Dengan kondisi, dengan ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan yang saya sudah punya sekarang ini, bekal pengetahuan yang saya punya tentang hemohim, saya mau menjaga. Mampu menjaga kualitas hidup saya. Bahkan saya waktu itu juga waktu di awal-awal, waktu di bulan Mei saya join, saya bahkan sampai ngetes, saya bisa ngetes kadar gula darah saya tes, itu stabil Bapak Ibu selama 3 bulan. Pak Ken jadi saksi, saya pernah share itunya. Hasilnya. Saya masih ada itu hasil aplikasinya yang waktu saya share selama 3 bulan, hampir 3 bulan, itu stabilnya kayak apa. Yes, ada kadang-kadang naik. Yes, ada pasti. Karena hemohim bukan obat yang akan menjaga kalau kayak minum metformin, kalau gula darah tinggi, embat aja metformin lagi, itu pas gula darah akan turun. Nggak kayak gitu. Hemohim bukan kerjanya kayak gitu. Hemohim lebih mengarah kepada kestabilan. Kestabilan, keseimbangan daya tahan tubuh ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir yang saya mau share adalah ini aja. Cerita dari hemohim awalnya. Nah, awalnya seperti yang tadi saya bilang, hemohim itu sebenarnya yang menjual itu bukan Atomy, namanya Sun Biotech. Itu adalah perusahaan yang menjual. Dan pada saat dijual, awalnya itu adalah 30 saset, Bapak Ibu. 30 saset 20 mil. Dijualnya berapa? 750 US dollar. Itu kira-kira sekitar berapa tuh? Berarti 7,5 juta satu box. Itu cuman untuk 15 hari, Bapak Ibu. Karena kan satu harinya 2 ya. Sama-sama 20 mil. 2 saset satu hari, berarti ini adalah 15 hari. Berarti untuk konsumsi 1 bulan itu adalah 1.500 dolar. Itu sebelum tahun 2006. Jadi pada saat itu, pada saat mereka mulai memproduksi hemohim, Pak Heri itu menjual dengan nama perusahaan Sun Biotech. Tapi ternyata mereka menemukan bahwa mereka nggak bisa jualan. Jadi di 2006 mereka kerjasama, akhirnya, nah ini ada sejarahnya di mana akhirnya CEO kita, chairman kita mengambil alih penjualan hemohim. Karena dia mengalami pengalaman pribadi, sama seperti saya, dalam arti kata, saya mengalami pengalaman pribadi saya lewat diabetik saya. Dia mengalami pengalaman pribadinya dia mengalami penyakit kanker, dia diagnos, dan dia minum hemohim, dia sembuh. Nah, apakah itu harus menjadi disclaimer, apakah itu harus menjadi suatu pengalaman yang sama terhadap semua orang? Tentu saja tidak. Ya. Tapi yang kita perlu ingat, tapi dengan begitu Tuhan membukakan ini menjadi opportunity, membuka pintu sehingga Atomy berhasil boleh menjadi distributor tunggal eksklusif hanya yang menjual hemohim adalah Atomy. Dan pada saat waktu dulu juga disebutnya adalah malah hemorrhage gel. Setelah di Atomy pegang disebutnya hemohim plus. Nah, belum pakai paket yang lama ya. Nah, tapi Bapak Ibu tolong lihat. Waktu Atomy ngambil, Atomy CEO kita bilang, yuk ditingkatin deh daripada 30 supaya bisa 92 jualnya per boxnya 92 US dollar, dinaikin jadi 48 saset satu boxnya. Dengan satu sasetnya 22 mil Bapak Ibu. Lihat ya. Tuh ya, 22 mil. Nah, dijual, akhirnya disetujui oleh Kolmar. Dijual karena tidak akan merubah secara produksi. Mereka kan memang sudah produksi banyak sehingga untuk penambahan ini semua tidak akan menambah biaya yang besar untuk mereka. Nah, tapi di tahun 2009 dikomplain. Jadi Atomy punya dikomplain sama pemerintah Korea. Karena patennya itu atau izinnya itu adalah menjual dengan 20 mil. Bukan dengan 22 mil. Jadi di tahun 2009 Atomy merubah balik ke 20 mil. Tapi untuk supaya sama secara total kira-kira, yang dinaikkan apanya? Sasetnya Bapak Ibu. Karena produksinya udah sama kan? Produksinya sama kira-kira. Jadi yang dinaikkan dengan sasetnya supaya jumlahnya tetap sama tapi 54 saset. Jadi dari 2009 sampai 2014 itu akhirannya
CEO kita berhasil meyakinkan lagi Kolmar untuk terakhir kalinya untuk supaya menjual sasetnya itu menjadi 60. Jadi dinaikin karena CEO kita bilang, wah 54 saset kalau minum 2 sehari itu ganjil Bapak Ibu. 20 berapa hari itu berarti? 26 hari doang. 26 hari dalam sebulan. Kurang 4 hari. Ya tanggung kan? Jadi dinaikin jadi 60. Jadi itulah Bapak Ibu kenapa sampai sekarang kita punya sasetan yang sekarang adalah 60 saset dalam 1 bulan. Bapak Ibu bisa lihat betapa luar biasanya bahwa dari tahun 2006 sampai sekarang harganya tetap sama Bapak Ibu. Itulah Atomy luar biasanya. Harga sama, sasetnya naik, tapi konsumen yang menjadi nomor 1 Bapak Ibu. Jadi inilah Bapak Ibu ya, kenapa Atomy saya sangat-sangat antusias dengan produk ini. Saya mau tutup aja di sini. Kalau saya mau kembalikan dengan Pak Ken, silakan Pak Ken. Kalau ada yang mau bertanya, kita mau jawab bareng-bareng, silakan ya. Silakan Pak Ken. Thank you. Oke, terima kasih Pak Kris atas penjelasannya, luar biasa sekali ya. Saya percaya ini sudah sangat-sangat detail sekali. Saya berharap Anda bisa mengambil catatan juga tadi mungkin ya, kalau hal-hal yang Anda butuhkan, yang Anda perlu tahu. Dan kalau untuk paten dan sebagainya, saya sudah sering dan pernah share di grup WhatsApp ya. Saya bahkan di Telegram juga sudah ada.